Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lexa Lesi Alfiani dengan NIM 125210003. Dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat dari Bangka Belitung yang berjudul Si Kelingking. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum bercerita, saya akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Ada sebuah cerita dari Bangka Belitung tentang orang yang kecil, tapi dia berani. Ayo teman semua, dengarlah ceritaku. Ayo teman, dengar ceritaku. Oke deh, sekarang kita mulai ya. Alkisah hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Bangka Belitung. Walaupun hidup miskin, tetapi mereka hidup rukun dan bahagia. Namun, mereka belum mempunyai seorang anak. Tetapi, sepasang suami istri ini tidak putus asa. Hampir saat mereka berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan keturunan soleh, meskipun tubuh mereka kecil seperti jari kelingking." Itulah doa yang selalu mereka panjatkan setiap harinya. Tidak lama kemudian, sang istri pun mengandung, dan beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Tetapi alangkah terkejutnya ketika mengetahui bahwa tubuh putranya kecil seperti jari kelingking. "Abang, kenapa anak kita kecil sekali?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang suami hanya terduduk diam. Ia seakan tidak percaya melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba ia teringat doa yang sering dipanjatkan ketika memohon diberi anak. "Oh iya Dinda, kau ingatkan doa yang kita ucapkan dulu agar kita diberikan anak walaupun sebesar kelingking." "Iya, ingat Bang, ternyata Tuhan mengabulkan sesuai permintaan kita." Oleh karena itu, mereka memberinya nama Si Kelingking. Si Kelingking pun tumbuh menjadi anak yang berbadan kecil, tetapi memiliki kebiasaan yang aneh. Walaupun tubuhnya kecil, ia mampu menghabiskan makanan yang sangat banyak. Orang tuanya jadi sangat kerepotan karena mereka miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, ditambah kerakusan si kelingking. Maka orang tuanya pun memutuskan untuk membuang anaknya sendiri dari rumah. Sang ayah pun melaksanakan niatnya, mengajak si kelingking pergi ke hutan dengan alasan mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah mendebang sebatang pohon yang besar yang diarahkan ke anaknya. Pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan anaknya sudah mati tertimpa pohon, sang ayah bergegas untuk segera meninggalkan hutan. Dan setibanya di rumah, ia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi pada putra mereka di hutan. Mereka benar-benar lupa bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan dosa besar. Sang istri pun gembira melihat apa yang terjadi pada putranya dan berkata kepada suaminya,
Bang, mulai hari ini hidup kita akan tenang. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya. Tiba-tiba terdengar suara si kelingking. Ayah, ayah, ibu, ibu, diletakkan di mana pohon ini? Lalu mereka membuka pintu mencari suara yang terdengar dari luar rumah. Mereka sangat terkejut melihat si kelingking memikul pohon yang besar di pundaknya. Setelah meletakkan pohon besar itu, si kelingking langsung masuk ke dalam dan makan banyak seperti biasanya, tanpa menyadari bahwa orang tuanya akan membunuhnya dan tidak ingin bersamanya lagi. Pasangan itu pun mencoba membunuh si kelingking untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan berkali-kali. Tetapi ia terus kembali ke rumah. Setelah berkali-kali, pasangan itu pun menyadari apa yang terjadi dan mengenali si kelingking. Meskipun tubuhnya kecil, ia mampu melakukan pekerjaan yang berat. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari cerita si kelingking ini adalah yang pertama, jangan melihat orang dari fisiknya. Walaupun kecil, si kelingking ternyata lebih kuat dari yang lain. Begitu juga manusia. Jangan pernah meremehkan siapapun. Yang kedua, doa orang tua itu mustajab. Orang tua si kelingking berdoa agar diberikan keturunan walaupun sebesar jari kelingking, dan Allah mengabulkannya. Nah, di sini kita diajarkan agar selalu berdoa dengan niat yang baik. Yang ketiga, hidup dan mati hanya di tangan Allah. Meski dicoba untuk dibinasakan oleh kedua orang tuanya, si kelingking tetap hidup karena ajal tidak bisa diatur oleh manusia, hanya Allah yang berkuasa. Yang terakhir, kita harus berbuat baik kepada sekeliling kita, termasuk keluarga kita sendiri. Orang tua si kelingking akhirnya sadar bahwa anak yang kecil maupun yang besar tetap amanah dari Allah yang wajib kita jaga dan disayangi. Semoga cerita ini membawa manfaat bagi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.